Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget nih buat kita semua sebagai profesional, yaitu strategi keuangan buat ngebangun kebebasan finansial. Bukan cuma sekedar bertahan hidup dari gaji ke gaji, tapi bener-bener bebas. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin agak menusuk ya. Coba deh, renungin sebentar. Anda kan udah kerja keras banget, ya kan? Tapi yakin mau ngegantungin seluruh masa depan keuangan cuma dari satu gaji aja? Apa itu resiko yang siap Anda ambil? Tenang, ini bukan buat nakut-nakutin kok, tapi lebih ke ajakan buat kita sama-sama melek sama realita keuangan zaman sekarang. Oke, mari kita bedah lebih dalam apa aja sih risikonya. Di bagian pertama ini kita bakal lihat kenapa di zaman yang serba nggak pasti ini, strategi satu gaji itu bisa jadi rapuh banget. Nah, ini dia nih, gambaran yang kita semua hadapi setiap hari. Kebutuhan hidup makin lama makin naik, harga barang juga ikutan naik, belum lagi kondisi ekonomi yang nggak bisa ditebak, plus resiko kehilangan pekerjaan yang selalu ada. Kalau semua tekanan ini datang barengan, wah, rasanya punya satu sumber penghasilan itu kayak lagi jalan di atas seutas tali tipis, bahaya banget kan? Dan inilah konsekuensi paling nyatanya. Bayangin aja, kalau satu-satunya keran pemasukan kita itu tiba-tiba macet, atau bahkan kering total. Wah, bisa-bisa seluruh bangunan keuangan yang udah kita susun susah payah itu ambruk seketika. Makanya, kita nggak bisa cuma berharap yang terbaik. Kita harus punya strategi. Oke, cukup ya bahas risikonya. Sekarang kita pindah ke solusinya. Nah, di bagian kedua ini, kita bakal kenalan sama dua jalan utama buat dapetin penghasilan. Apa aja itu? Active income dan passive income. Yang pertama, active income. Ini sih udah familiar banget ya buat kita. Intinya, kita nuker waktu dan tenaga kita secara langsung buat dapet duit. Contoh paling gampangnya ya, gaji bulanan. Rumusnya simpel, kita kerja, kita dibayar. Kita berhenti kerja, ya uangnya juga berhenti. Simple, efektif, tapi ada batasannya. Nah, sekarang kita lihat lawannya, passive income. Ini nih yang seru. Ini adalah penghasilan yang terus-terusan masuk, bahkan pas kita lagi tidur. Tapi ini bukan sulap ya. Jelas butuh kerja keras di awal, entah itu investasi waktu, tenaga, atau bahkan modal. Tapi, begitu mesinnya udah jadi dan jalan, penghasilan ini bakal ngalir terus tanpa terikat lagi sama jam kerja Anda. Coba dilihat, tabel perbandingan ini. Jelas banget bedanya. Fokus ke kolom batasan ya. Kalau active income, itu udah pasti terbatas sama waktu kita ya. Cuma 24 jam sehari. Nggak bisa lebih. Nah, kalau passive income, ini yang keren. Dia bisa diskalakan. Potensinya bisa tumbuh terus, tanpa kita harus nambah jam kerja. Nah, ini dia game changer-nya. Analogi ini keren banget loh. Kalau active income, itu ibaratnya kita kerja nimba air dari sumur setiap hari. Capek kan? Dan harus dilakuin terus-menerus. Nah, kalau passive income, itu kayak kita lagi nanam pohon buah. Emang sih di awal butuh usaha buat nyiram, mupuk, dan ngerawat. Tapi begitu pohonnya udah gede dan berbuah, kita tinggal metik hasilnya aja terus-terusan. Terus, buat apa sih kita repot-repot mikirin ini semua? Apa tujuan akhirnya? Nah, di bagian ketiga kita bakal lihat gimana cara cerdas mengombinasikan dua jenis pendapatan ini buat mencapai satu tujuan impian, kebebasan finansial. Dan ini menurut saya poin paling pentingnya. Tujuannya itu bukan cuma soal punya banyak uang loh, bukan, tapi buat membeli sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu rasa aman dan punya pilihan. Rasa aman kalau amit-amit ada krisis, dan kebebasan buat milih, misalnya milih kerjaan yang benar-benar kita suka, bukan cuma kerjaan yang kita butuhin buat bayar tagihan. Kuncinya ada di satu kata ini, skalabilitas. Inilah kekuatan supernya passive income. Coba bayangin, gaji kita mungkin naik cuma katakanlah 10% setahun. Itu juga setelah negosiasi alot. Tapi sebuah aset pasif, misalnya investasi atau konten digital, itu potensinya bisa tumbuh berkali-kali lipat, bahkan saat kita lagi liburan. Beda banget kan? Jadi intinya adalah perubahan mindset. Dari yang tadinya kita bekerja untuk uang, sekarang kita ganti jadi membuat uang bekerja untuk kita. Ini bukan berarti kita jadi males ya, tapi ini soal kerja cerdas, bukan cuma kerja keras. Oke, konsepnya kedengaran keren banget ya. Tapi pasti sekarang pada nanya, terus mulainya gimana? Apalagi kalau dari nol. Nah, tenang, di bagian terakhir ini kita bakal bahas langkah-langkah praktisnya. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, ada satu hal yang harus kita lurusin. Ini penting banget. Passive income itu bukan jalan pintas buat kayak mendadak, bukan. Ngebangunnya itu butuh waktu dan usaha. Ibarat ngebangun rumah dari bata, bukan rumah dari kartu. Butuh strategi, butuh konsisten, dan yang paling penting, butuh sabar. Oke, ini dia strateginya. Cuma 3 langkah simple yang bisa langsung Anda coba.
1. Bangun fondasi. Jangan buru-buru resign. Gaji dari active income Anda itu adalah jaring pengaman. 2. Alokasikan sumber daya. Sisihkan sedikit waktu, tenaga, atau mungkin modal buat mulai ngebangun pohon uang Anda. 3. Mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Nggak usah serakah, fokus ke 1 atau 2 ide. Ingat, konsisten itu kuncinya. Terus idenya apa aja? Gini, sebagai profesional, modal terbesar Anda itu ya keahlian Anda sendiri. Coba deh pikirin, jago desain, bisa mulai freelance, ahli di bidang marketing, kenapa nggak coba bikin konten atau kursus online? Atau mungkin punya hobi yang diseriusin. Itu bisa jadi usaha sampingan loh. Bahkan mulai investasi rutin meskipun kecil, itu udah langkah yang bagus. Kuncinya cuma satu, mulai dari apa yang Anda punya sekarang. Jadi, kita balik lagi nih ke analogi pohon tadi. Katanya kan waktu terbaik buat nanam pohon itu 20 tahun yang lalu. Tapi tahu nggak waktu terbaik kedua kapan? Ya, sekarang, hari ini juga. Setiap langkah kecil yang Anda ambil mulai hari ini, itu adalah benih buat masa depan finansial Anda. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, perlu nggak ya? Tapi, kapan Anda mau mulai menanam pohon keuangan Anda sendiri?